Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah, masalah pernikahan ini Anten duduk sini. termaksud daripada ajaran agama. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "An-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni," kata Nabi. Nikah itu sunnahku. Ya. Barang siapa yang benci dengan sunnah Nabi yakni nikah, maka kata Nabi falaysa minni, bukan dari golongan golongan yang anti nikah. Ya, seperti maaf ngomong LGBT, ya, wong yang suka sesama jenis. Nah, ini hati-hati. Wong yang suka sesama jenis ini, dulu pernah terjadi zaman Nabi Allah. Allah binasakan, Allah hancurkan. Oleh karena itu, Nabi ngomong nikah sunnati, nikah ini sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak senang dengan nikah maka bukan dari golongan. Terus bapak-bapak, ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam masalah pernikahan ini, kadang tuh kita mungkin sering dengar, ya, ada rumah tangga wong ribut. Apa Ustaz ini ngomong saya, kau lebih milih aku, lebih milih wong tua kau. Nah, ini bahaya. Itu bukan pilihan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Tidak baca dipilih. Ya, istri wong yang kita cintai, ibu sama wong yang kita cintai. Tidak baca dipilih. Betina itu cuman boleh, istri cuman boleh nuntut 5 hal. Kalau 5 hal ini sudah dipenuhi oleh suami, tidak baca nak dituntut lebih. Yang pertama apa? Makan minum. Ya? Jadi istri boleh. Pada saat laki tidak nunjuk makan, tidak nunjuk minum, boleh istri protes, boleh nuntut. Karena termasuk kewajiban laki menyiapkan makan minum untuk istri. Terus yang kedua, apa kewajiban suami? Pakaian, nunjuk pakaian yang layak. Ya, sekarang ini payah. Dia tidak kalah beli baju, bukan kalah beli baju, lah kebanyakan ego. Ya, lah kebanyakan ego. Contoh kita nak kondangan sekarang ini, baik. Bini yang ngomong dengan lakinya, "Kak, bagus baju mana? Kuning ini catnya." "Oh iya dek, bagus kuning." Tapi catnya bagus merah ini kak. Ya sudah, boleh pakai yang merah. Tapi catnya bagus yang ungu ini kak. Ya sudah, bagus yang ungu. Ditunggu oleh lakinya sejam setengah jam dia res. Kapan bentuk warna putih? Beda. Nah, atau mana pakai yang ungu? Tidak itu. Nah, bagus yang putih. Minggu depan diajak kondangan lagi oleh lakinya. Baik kita kondangan di sana, dapat undangan. Ajak tuh kak, dan waktu dia apa? Kate baju. Ya Allah, kate baju. Ada di video viral, bukan video viral, video muat, lucu-lucuan kan? Pada saat bininya ngomong kate baju tadi, dimetu lalu baju gerobokan itu. Di dalam gerobokan sebesar itu, tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, baju bini ya kalau, baju lakinya di mana? Tingkat terakhir. Banyaklah baju bini jadi baju laki. Kapan diajak betul kondangan ngomong kate baju. Jadi betina boleh nuntut. Yang kedua, selain makan dan minum, pakaian wajib laki nunjuk pakaian. Terus yang boleh dituntut oleh istri selain makan, minum, pakaian, yang ketiga tempat tinggal. Ini banyak yang jadi ribut juga. Ya, tempat tinggal, tapi dengan catatan sesuai kadar kemampuan laki. Tidak macam kita nak nuntut besar-besar. Kita ni sebelum nikah sudah tahu bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Oleh karena itu sebelum nikah ini harus kita kenali, oh laki aku ini cek ini, ekonominya cek ini. Pada saat nikah tahu, oh rumahnya cek ini, dia ni lanjutkan rumah cek ini. Jadi pada saat kita diajak tinggal sampai tidak macam nak nuntut lagi. Kalau kita harus sudah tahu tempat tinggal. Yang keempat, ini sebenarnya agak rapi pak. Lewat di depan ceramah ada yang tegak, depan ceramah ada yang lewat. Kenapa lah? Memang mungkin pernah tengok video viral kemarin, almarhum Syekh Rizal Jaber dakwah ceramah di Lampung jauh. Nah, jadi aku takut. Kadang-kadang tiba-tiba hujan.
Nanti sini bukan bahaya. Ya udah antuk itu ya. Lanjut. Apa kalau tidak tadi pantunnya sudah kacang panjang campur bulu, Ustaz ceramah panjang, Ustaz gilo ya. Panjang dikit tahu? Panjang dikit. Dikit beda dulu. Yang keempat, selain dari makan minum, pakaian, ya tempat tinggal, bini boleh nuntut kepada laki. Yang keempat, pendidikan. Jadi sudah sadar laki ini tidak paham ilmu agama. Pada saat bini yang nak izinkan ada pengajian di masjid, kamu kan tidak pacak ngajar aku ilmu sholat, tidak pacak ngajar aku ilmu wudhu, maka laki harus izinkan. Bila perlu diantar. Karena pendidikan untuk istri itu hukumnya wajib. Terus yang terakhir, yang kelima apa? Perhatian kasih sayang. Kelima-lima ini sudah dipenuhi oleh laki, maka istri tidak boleh minta lebih. Ada orang ngadu sama kami, Ustaz, aku bingung Ustaz, aku sudah segalanya untuk istri aku, tapi aku masih ada tua, aku masih ada ibu, bapak pula tak ganti lagi, aku anak pertama, seharusnya aku nanggung ibuku, tapi biniku tak jadi. Nah, ini yang kita yang repot. Ingat, bini kalau sudah 5 hal ini dicukupi oleh laki, nak sisanya laki, nak nunjuk emaknya, nak nunjuk adeknya, itu bukan lagi urusan kita. Ya, tapi kalau 5 ini belum diinjuk laki sama kita boleh nuntut. Ya, jadi itu 5 hal ini yang cuma kita boleh minta sama laki. Selain daripada itu terserah laki. Tambah lagi nunjuk ibunya. Ini perlu kita tanamkan bapak-bapak. Nak sending-sending lah. Aku bukan nak nyending, tunjuk tahu bahaya. Mungkin ada yang sending, bukan nak nyending bapak-bapak. Ini yang sering terjadi. Orang datang sama kita ngomong, Ustaz, tak mana Ustaz? Istriku sudah kuturuti galo. Sedangkan aku tadi punya kewajiban. Ibu ingat, betina pada saat nikah pindah. Ya, sorgo yang awalnya anak betina ada di ibu dan ayahnya, pada saat dia nikah, maka sorgo istri terletak di pada lakinya. Tidak dengan laki. Kalau laki, kapanpun masih dia ada kewajiban sama orang tua. Nah, oleh karena sebelum nikah sepakati, ya, sepakati. Ingat dek, ingat kak, ibuku adalah ibumu, ibumu adalah ibuku. Jangan lagi sebut itu ibu kau, itu urusan kau, itu mak kau, itu bapak kau, jangan. Ya, kalau bisa ibuku, ibumu, ibumu, ibuku. Hilangkan kata ibumu. Ya, pada saat sudah nikah, bapaknya laki itu bapaknya kita, ibunya laki itu ibunya kita. Pada saat laki nak nginjuk duit sama emaknya, pada saat laki nunjuk duit sama emaknya, tanamkan di dalam hati, ngaku aku nak marah, lakiku sedang nunjuk duit kepada emakku. Anggap becak itu, insya Allah rumah tangga aman. Dan terus untuk nasihat wong tua, ini nasihat yang untuk yang menikah. Ya, ini besan ini jauh, dari mana? Dari Pak Lawang. Ya. Anak gua lanang. Berhubung lanang perlu diperhatikan. Sudah tahu rumah bini jauh, ya. Sisakan waktu, ya. Sisakan waktu senggang untuk apa? Untuk sekali-kali kunjungi wong tua yang ada di empat lawang. Ya. Jangan pada saat bini ngajak kak, ayo kita mudik. Lajulah kau. Di sini rumah wong tua aku, jangan. Sisakan waktu. Ya, kita ini sudah buat wong tua kita ini dari kecil sampai sekarang buat susah terus. Sudah berumah tangga, jangan kita siksa mereka dengan kerinduan. Mereka tuh rindu dengan kita, pengen tetap ketemu dengan kita, pengen tetap nyingok kita. Oleh karena itu apa? Pada saat datang momen-momen besar, bisa balik. Jangan dihalang-halangi. Ya, bila perlu dua laki bini balik.
tambah lagi jauh, mudik bareng-bareng. Tinggalkan dulu pekerjaan. Ingat, engkau sukses sekarang ini, pekerjaan yang engkau dapatkan pada saat ini itu tidak luput dari jerih payah wong tuamu membesarkanmu. Kadang ini payah gitu, ya. Kalau sudah jadi hebat, pangkatnya tinggi, pangkatnya besar, pegawainya lemah, balik tak gerak lagi. Nah, ini yang salah, ya. Jadi nasihat untuk yang menikah, ingat jangan lupakan wong tua. Terus untuk wong tua, ini perhatikan. Banyak rumah tangga ndak dolamo karena kenapa? Karena wong tua terlalu melok campur. Boleh tak Ustaz wong tua melok campur? Boleh sebagai penengah, ya, bukan sebagai supporter, beda. Bukan menjadi sebagai pendukung, sebagai penengah. Pada saat anak ada masalah, ditengahi, bukan didukung. Terkadang mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, dua laki bini, ini masalahnya kadang tidak pula besar, ya. Cukup masuk kamar, masalah selesai. Tapi pada saat si betino, si anak cerita sama wong tua, kadang tuh wong tua ini karena sangat-sangat sayang dengan anak, ujung-ujungnya langsung emosi. Dan pada saat emosi, ngomonglah hal-hal, sudahlah. Kalau cak itu yang laki kau, sudahlah. Kalau emang itu laki kau, tinggal ke kau baik. Aku masih sanggup kampung kau anak. Nah, ini yang salah, ya. Ini yang salah. Jadi wong tua boleh melok campur sebagai penengah, bukan sebagai supporter atau pendukung, tapi sebagai penengah. Di tengah ada cerita Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail. Nabi Allah Ibrahim sama Nabi Allah Ismail ini ayah dan anak. Ayah Nabi Ibrahim, anak Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ini beda tempat tinggalnya jauh. Nabi Ismail tinggal di Mekah. Suatu hari Nabi Ibrahim berkunjung datang ke rumah Nabi Allah Ismail di Mekah. Pada saat itu Nabi Allah Ismail sedang berburu, lagi nak kakek di rumah. Di rumahnya ada bini. Kebetulan bininya ini gak tahu dengan mertua karena tempatnya jauh. Ditanya oleh Nabi Allah Ibrahim, wahai anak, di mana lakimu? Dijawab oleh betino ini, oh lakiku sedang keluar berburu. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim ini bertanya, wahai anak, cak mana kehidupanmu dengan laki kau? Akhirnya dia cerita panjang lebar. Kami ini hidup susah, laki aku cak ini. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim ngomong sama betina ni, wahai anak, kakek sampaikan. Betina ni tak tahu kalau yang ngomong ini Nabi Allah Ibrahim. Wahai anak perempuan, sampaikan sama laki kau agar dia nganti palang pintunya. Pada saat Nabi Allah Ismail balik, cerita betina ni, istri yang cerita, ada wong tua datang cak ini. Dia ngomong cak ini. Akhirnya kata Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail apa? Wahai istriku, maaf, kau hari ini ku ceraikan. Lah kenapa kata bininya kau ceraikan aku? Ini pesan dari ayahku, karena kau telah menceritakan keburukan rumah tangga kita. Maksud dari ganti palang pintu rumahmu, kata ayahku, aku disuruh untuk menceraikan kamu. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, pada saat ada masalah rumah tangga, tidak perlu kita cerita banyak. Bahkan dengan wong tua dewek pun jangan. Tambah lagi dengan tetangga. Oh, kumpul, rangi-rangi, tetangga sama tetangga ngapo? Cerita tentang kejahatan laki masing-masing. Lakiku cak ini. Yang sikap lagi cerita, lakiku cak ini. Ya Allah. Ini pelajaran dari cerita Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail ini apa? Jangan kena cerita keburukan rumah tangga dengan wong lain, dengan wong tua dewek pun jangan. Itulah rumah tangga, insya Allah. Kalau ini diperhatikan, insya Allah rumah tangga ini akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berapa menit? Tak 5 menit lagi. Yang singanya 5 menit lagi. Anak ini sebenarnya kalau cara menikah nih, Pak,
Memang sengaja tidak pakai lampu. Paling 15 menit, paling 20 menit selesai. Kenapa? Karena makanan ini bila terbuka lagi tim akhir atau mampu untuk cium lapar kalau perut lapar lu nak ganti nak dengan ceramah lu nak makannya lu. Iya. Kalau makanan ini sudah mampu, pastilah. Jangan kamu, aku juga kalau hadir di tempat kondangan, kalau lagi cium makanan ini perut lapar, tak konsen lagi nak dengan ceramah lu. Iya. Jadi itu penceramannya harus sadar diri. Nyingok yang nonton sudah wow, nyingok penonton, nyingok yang denger ceramah sudah goyang-goyang duduk, berarti tidak bagus kamu ceramah. Sadar diri baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Pada intinya pernikahan ini, ya, ada pertanyaan, Ustaz, ibadah apa yang paling lama? Sholat masih pasti ada selesainya, ya. Sholat tarawih walaupun paling banyak 23 rakaat, tetap 20 rakaat tetap ada selesainya. Tapi ibadah yang paling panjang sehidup semati, yakni ibadah pernikahan. Oleh karena itu, pada saat ijab dan kabul sebelum terlaksana, pasang niat dua laki bini. Untuk apa? Nikah ini niat untuk mencari ridha Allah dan untuk ibadah. Kalau niatmu sudah bagus untuk ibadah, maka insya Allah, ya, lagi marahan, lagi sediaman, lagi duduk, lagi santai, lagi saling sayang menyayang. Karena nikah adalah ibadah, seluruhnya Allah itu pahala galau-galau. Bahkan di dalam hadis dikatakan, idza ra'a rajulun imra'atuhu, andai kata ada lanang, ada laki, dia mandang bininya, nengok bininya, ya, dengan pandangan kasih sayang tadi. Ada laki nengok bininya dengan pandangan cinta, pandangan kasih sayang, bukan pandangan nak nepuk, bukan. Ada laki ini nengok bini nak ngabur, bukan. Laki nengok bininya dengan pandangan kasih sayang, fara'athu, akhirnya bininya bales. Dipandang, saling pandang memandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Panadharallahu lahum binazri rahmatin, maka Allah akan pandang mereka dengan pandangan rahmat. Tidak sampai di situ. Wa idza akhadha yadaha, lalu laki jadi ngembek tangan bininya, dirangkul tangan bininya, dipegang. Oleh karena itu, kalau jalan kemana-mana tidak masalah pegangan dulu. Jangan alay, jangan alay. Tapi kalau pegangan, biar tak tercampak, biar barengan, ini pahala. Wa idza akhadha yadaha, laki ini tadi ngembek tangan bininya, megang tangan bininya, ya, dengan pegangan cinta, pegangan sayang, dipegang bininya tadi tangannya. Fakharajal dhunubahu min baini asabi'ihima, maka dengan saling pegang memegang ini tadi, Allah akan keluarkan dosa-dosa mereka berdua dari selah-selah jari jemari. Ya, jadi itu. Jadi mesra-mesraan ini termasuk ajaran Islam, tapi tahu tempat. Jangan di depan dulu mesra-mesra, kapan di rumah saling depak, saling tabok. Nah, ini yang sekarang, di rumah mesra-mesra dapat pahala. Oleh karena itu, nikah adalah ibadah yang paling panjang. Sebelum nikah, tambah lagi sudah nikah, luruskan niat baik-baik. Innamal a'malu binniyat. Galau-galau ini tergantung dengan niat. Niatkan, ya Allah, aku niat ibadah. Ya Allah, aku niat mencari ridho-Mu. Insya Allah rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin lebih dari 5 menit, sudah. Jam 12.15 saya waktu 11.39, jadi dikit malahan. Nah, Bapak ini ngitungnya. Tidak perlu kalau itu Ustaz diingatkan. Ustaz ini kalau sudah makan ini, kadang tidak terasa nggak pengoceh. Kamu tak bapak-bapak yang hobi nyanyi misalnya. Kalau hobi nyanyi, iya, pegang ini perasaan baru 5 menit. Tapi bini nyanyi lebih setengah jam namun sudah. Tidak tahu setengah jam sudah. Nah, oleh karena itu kita doakan, ya, semoga mereka yang menempuh rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kita galau-galau
Yang sudah berumah tangga mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan puluhan tahun, semoga tetap rumah tangganya Allah jadikan rumah tangga yang rukun, rumah tangga yang baik, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Seluruh kata-kata yang benar datang dari Allah, seluruh kata-kata yang salah datang dari diri kami pribadi. Kepada Allah kita semua mohon ampun, kepada kalian semua saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan ayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.